Indonesia mengumumkan rencana pemberlakuan kebijakan Zero Cost PMI mewajibkan majikan membayar biaya sebesar 100.000 dolar Taiwan dan memicu protes dari majikan. Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan rapat virtual untuk kedua kalinya dengan pemerintah Indonesia tanggal 8 dengan hasil 16 butir biaya dikurangi menjadi 4 butir. 其中有7项，大概是由印方政府或者是印方的这个移工要支付的费用。那有3项是本来我们这边台湾的雇主就支付了。Ke-16 butir biaya Zero Cost termasuk tes kesehatan di luar negeri, tes fisik dan mental, surat keterangan kelakuan baik, biaya transportasi dalam negeri, tes PCR, asuransi sosial Indonesia, biaya paspor, semuanya dibebankan kepada PMI. Pemda Indonesia akan menanggung biaya pelatihan, biaya materi pelatihan, dan biaya sertifikat keahlian. Tiket pulang dan biaya verifikasi kontrak kerja memang telah ditanggung oleh majikan Taiwan. Namun Indonesia berharap agar keempat butir selebihnya termasuk tiket keberangkatan, visa, biaya akomodasi daerah di Indonesia, dan biaya agensi Indonesia ditanggung oleh majikan Taiwan. Hal ini masih belum mencapai mufakat. Indonesia berharap melanjutkan pengiriman PMI yang tertahan akibat pandemi dan menekankan akan mematuhi langkah pencegahan pandemi Taiwan dengan mengurangi jumlah lembaga pemeriksaan menjadi 50 buah. Lewat gambar kamera security persimpangan jalan di kota Hualien, tim investigasi insiden kereta Taroko memastikan target yang berada di sebelah pengemudi truk konstruksi Li Yixiang adalah pekerja Vietnam kaburan bernama Ah Hao. Pengadilan menyetujui penahanan dan larangan kunjungan atas sinyalir kriminal melarikan diri. 经检察官讯问之后，认为有逃亡的事实，有勾串灭证之余，所以已经向法院申请羁押禁见。 Pada tanggal 8, Li yang diinterogasi untuk mengklarifikasi kasus. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menginvestigasi keabsahan perusahaan kontraktor Tongsin menyerahkan proyek terowongan batu tersebut kepada Li Yixiang. Sejumlah oknum termasuk penanggung jawab perusahaan diminta hadir untuk mengklarifikasi praduga kolusi antara pejabat dan pengusaha. Badan Keselamatan Transportasi Taiwan mengungkapkan bahwa kesilapan dalam mengoperasikan truk penggali menyebabkan mobil konstruksi tergelincir dan jatuh ke atas rel. 拍到影片，他在拉的时候可能操作不当，不止公路车没拉上来，反而整台车掉下去，是不是这样？大致上是如此。 Rekaman suara yang berisi rekaman percakapan saat mobil konstruksi tersekap di atas rumput telah diserahkan untuk diproses oleh pihak kejaksaan. Dirjen Jalan Bebas Hambatan tanggal 8 mengumumkan di masa mendatang pemilik SIM mobil yang ingin mendapatkan SIM motor juga harus menjalani ujian tertulis. Hal ini berlaku per 3 Mei. Di masa lalu, pemilik SIM mobil dibebaskan dari tes tertulis saat mengikuti ujian SIM motor karena soal ujiannya kompatibel. Namun sejak 2018, soal skenario berbasis gambar telah ditambahkan ke dalam ujian SIM motor sehingga telah berbeda dengan ujian SIM mobil. DGH memutuskan pihak yang telah atau tidak memiliki SIM mobil semuanya wajib menjalani tes tertulis untuk mendapatkan SIM motor. 所以必须分开来做一个管理。为了机车主的一个安全，希望从他的一个骑乘机车的一个防卫驾驶观念，交通安全的一个守法观念来做个强化。 60% kecelakaan lalu lintas Taiwan di mana korban tewas ketika atau meninggal dalam 24 jam melibatkan kendaraan motor. Diharapkan tingkat kecelakaan motor dapat dikurangi lewat pemberlakuan tes tertulis. Menjelang masa reproduksi kumbang leci raksasa, wabah hama kini bermunculan di sejumlah tempat. Bunga lengkeng bermekaran di Kabupaten Toliu, Kukeng, dan Linei, Yunlin akibat curah hujan minim menarik kumbang leci. Jumlah kumbang tahun ini meningkat drastis. Pemberantasan kumbang leci dapat dilakukan lewat 2 cara. Warga dapat melapor ke kantor dinas tempat bila kumbang muncul dalam jumlah besar di pohon sepanjang jalan atau lingkungan tempat tinggal, dan petugas kebersihan akan diutus untuk menyemprot pestisida. Kantor dinas di seluruh daerah telah mendapat subsidi pestisida. Petani dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pestisida. Pembelian telur kumbang leci di kota dan kabupaten lainnya telah dihentikan karena jumlahnya membludak. Untuk mencegah agar warga tidak terluka akibat cairan telur, Kabupaten Yunlin memutuskan tidak membeli telur hama tahun ini.